Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Subscribe King Pos, subscribe King Pos. Bersama King Pos kau kan bahagia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama John dan Katie yang sedang bersantai di sebuah perkemahan musim panas. Mereka sesekali bercanda dan tertawa menghabiskan malam hingga tak sadar minuman yang mereka bawa telah habis. Katie lantas masuk pondok untuk mengambil lagi beberapa minuman. Namun ketika Katie kembali, Katie yang melihat John telah meninggal seperti ini langsung segera berlari sekencang-kencangnya. Setelah Katie masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin mobil, tiba-tiba ada seseorang menusukkan pisaunya ke kursi Katie yang membuat Katie seketika meninggal dunia. Esok harinya, seorang pria bernama Jason sedang menuju ke perkemahan diantar oleh ibunya. Dia merupakan seorang konselor yang nantinya akan memandu kegiatan camp bersama dengan konselor lainnya. Walau sudah berumur 24 tahun, Jason masih sangat bersemangat mengikuti kegiatan perkemahan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Sesampainya Jason di perkemahan, ibunya pun segera pamit pulang. Selain Jason, beberapa alumni juga datang sebagai konselor. Untuk informasi, Jason merupakan konselor paling tua di antara konselor yang lainnya. Dan seharusnya Jason sudah tidak perlu lagi mengikuti kegiatan perkemahan seperti ini. Ini adalah Demi. Jason yang melihat Demi datang, menyapa dan langsung membawakan barang-barang milik Demi ke dalam pondok. Setelah membantu Demi, Jason mulai berkeliling. Ini adalah Ezra. Ezra yang melihat Jason datang terlihat berpura-pura ramah, walau sebenarnya Ezra merasa sangat terganggu dengan kehadiran Jason di perkemahan tahun ini. Setelah mengobrol sebentar, Jason pun kembali berkeliling. Ini adalah Ari dan Shannon. Mereka berdua sedang berdiskusi mengenai sebuah naskah horor yang dibuat oleh Ari. Perkenalkan, mereka berdua adalah Chris dan Bobby, konselor paling muda di perkemahan tahun ini. Saat sedang berkeliling, Jason kembali bertemu konselor lainnya bernama Claire. Beda dengan konselor yang lain, Claire terlihat sangat senang melihat Jason kembali menjadi konselor tahun ini. Jason lantas menanyakan keberadaan John dan Katie kepada Claire. Namun Claire mengatakan tidak tahu. Jason lantas menuju ke camp office mencari keberadaan John dan Katie. Tapi yang Jason temukan hanyalah sebuah kertas yang meminta Jason untuk memimpin para konselor hari ini, karena John dan Katie akan datang terlambat. Di sebuah ruangan, ketika salah satu konselor bernama Mike tengah bercerita, Jason tiba-tiba saja muncul mengejutkan mereka semua. Jason menyampaikan isi pesan dari John dan Katie kepada para konselor dan meminta para konselor untuk menyerahkan handphone mereka semua, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh John dan Katie. Setelah itu, para konselor pun mulai bersenang-senang di danau. Karena menurut informasi, para peserta kemah akan datang besok pagi. Jadi hari ini, para konselor masih bisa bersenang-senang terlebih dahulu. Saat para konselor sedang bermain di danau, terlihat Jason menghampiri Noel yang sedang membaca buku supranatural sendirian di bawah pohon. Konselor satu ini memiliki ketertarikan berlebihan pada hal-hal mistis yang membuat Noel lebih suka sendirian. Siang harinya, terlihat Jason sedang mengajari Claire memanah. Setelah mengajari Claire memanah, Jason lantas menyediakan makan untuk para konselor agar tidak kelaparan.
Miley yang melihat Jason sedang membuat burger memutuskan mengasingkan diri dari anggota lainnya karena Miley merupakan seorang vegetarian. Bobby yang berniat ingin menjadi kekasih Miley segera mendekati Miley. Namun Miley yang tidak tertarik dengan Bobby memutuskan untuk pergi. Bobby yang kesal segera melempar jauh burger miliknya. Sementara itu, di tempat konselor sedang makan, terjadi sebuah perdebatan antara Ari dan Claire yang sedang mempermasalahkan tentang alergi Ari terhadap kacang. Tidak ingin berdebat lama dengan Claire, Ari yang kesal memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Malam harinya, terlihat Jason mengambil sebuah kapak. Di dalam pondok, Demi yang sedang berdandan didatangi oleh seorang pembunuh bertopeng. Beberapa menit setelah itu, terlihat para konselor sedang berkumpul di depan api unggun sambil mendengarkan Mike yang sedang bercerita mengenai kehebatannya dalam menaklukkan hati Demi. Di dalam pondok, Jason yang sedang melihat foto-foto para peserta kemah tahun lalu didatangi oleh Claire yang ingin mengajak Jason mengobrol. Di tempat lain, terlihat Chris sedang menyatakan perasaan cintanya pada Shannon. Di dapur, Miley yang merasa sangat lapar akhirnya memakan burger buatan Jason walaupun ia seorang vegetarian. Namun, tiba-tiba dari belakang Miley muncul seorang pembunuh bertopeng yang langsung membuat Miley meninggal saat itu juga. Mike yang mendengar teriakan Miley segera masuk ke dapur. Namun, tanpa Mike sadari, seorang pembunuh bertopeng sedang mengikutinya. Di kabin Chris dan Bobby, Chris memberitahu Bobby tentang hubungannya dengan Shannon yang membuat Bobby sangat terkejut. Namun, tiba-tiba terdengar pintu kabin mereka diketuk. Chris pun segera membukakan pintu. Melihat ternyata itu adalah Jason, Chris segera menutup kembali pintu kabin dan menyuruh Jason untuk pergi saja. Jason pun lantas menuju ke kabin Demi. Jason yang melihat kabin Demi sangat gelap dan sepi, segera masuk untuk memastikan Demi baik-baik saja. Namun, Jason yang malah menemukan Demi seperti ini, langsung berlari menuju ke ruangan tempat para konselor lain sedang berkumpul, memberitahukan kepada semuanya bahwa Demi telah meninggal dunia. Namun, tak satu pun konselor yang percaya dengan ucapan Jason. Mereka menganggap Jason hanya bercanda saja. Melihat nggak ada yang percaya, Jason pun segera pergi mencari handphone untuk mencari bantuan. Namun ternyata handphone mereka semua telah hilang dicuri oleh seseorang. Untuk memastikan kebenaran perkataan Jason, dengan sangat terpaksa, para konselor pun bersama-sama menuju ke kabin Demi. Namun, mereka tak menemukan Demi. Yang mereka lihat hanyalah kasur yang penuh dengan darah. Mereka pun segera berlari secepat mungkin untuk pergi dari perkemahan ini. Namun ternyata mobil mereka semua sudah dirusak oleh seseorang. Jason lari sekencang-kencangnya menjemput Claire di kabinnya. Claire pun lantas mengajak semua konselor untuk bersembunyi di dalam kabin saja. Claire pun meminta agar tak ada yang keluar dari kabin sampai besok pagi. Namun, mereka yang tidak melihat Mike dan Miley meminta agar Jason keluar dari kabin untuk mencari Mike dan Miley. Merasa tidak punya pilihan lain, Jason pun memutuskan untuk pergi. Namun, Claire menyarankan agar Jason membawa dua konselor lain untuk menemaninya. Jason pun lantas memberikan kartu kepada setiap konselor dengan aturan siapapun yang mendapatkan kartu dengan angka terendah, maka harus ikut bersama Jason. Setelah mereka semua membuka kartu, terpilihlah Ari dan Ezra yang harus menemani Jason karena memiliki angka yang paling rendah. Mereka bertiga pun dengan perlahan pergi menuju ke sebuah kabin untuk mencari telepon. Namun sayangnya telepon yang ada di kabin tersebut telah dirusak oleh seseorang. Mereka pun lalu menuju ke dapur. Melihat ada cairan merah mengalir dari dalam kulkas, dengan perlahan mereka segera mendekati dan membuka kulkas tersebut. Melihat ternyata isinya adalah Miley yang telah meninggal, Ezra dan Ari langsung berlari meninggalkan Jason sendirian. Jason pun segera berlari menuju kabin Claire. Sesampainya Jason di kabin Claire, Jason yang tidak melihat Ezra dan Ari mulai menceritakan kondisi Miley kepada mereka semua.
Sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah menunggu Ezra dan juga Ari sampai ke kabin. Noel yang sangat yakin kalau Ezra dan Ari mungkin saja sudah meninggal, memutuskan mengajak mereka semua untuk melakukan ritual pemanggilan arwah agar mereka bisa bertanya pada arwah tersebut di mana Ezra dan Ari berada sekarang. Mereka pun memulai ritualnya dengan sangat serius. Namun, tiba-tiba Ezra masuk ke dalam kabin yang membuat Bobby langsung menyemprotkan semprotan merica ke arah wajah Ezra. Akibat kejadian itu, Ezra pun kehilangan penglihatannya untuk sementara waktu. Di tempat lain, kita diperlihatkan kondisi Ari yang telah tertangkap oleh pembunuh bertopeng. Terlihat Ari terus berteriak meminta tolong. Namun, pembunuh bertopeng tersebut segera melumuri pisaunya dengan selai kacang dan menyuapkannya ke mulut Ari sampai Ari meninggal. Di kabin Claire, Ezra mulai menceritakan apa yang ia alami sebelumnya. Ezra mengaku telah mengetahui siapa pelaku pembunuhan di perkemahan ini. Ezra yang memang dari awal tidak menyukai Jason, langsung menyebut bahwa Jasonlah yang telah melakukan semua ini. Mendengar hal itu, seketika para konselor langsung menangkap Jason. Claire yang tidak yakin Jason adalah pembunuhnya mencoba membela Jason. Namun, tidak ada yang mau mendengarkan perkataan dari Claire tersebut. Ezra terus meyakinkan mereka semua dengan beberapa cerita bohong yang ia buat. Mereka pun mulai mengikat Jason di kasur lalu berniat akan memaksa Jason agar mau mengakui semua perbuatannya. Mereka pun memutuskan menuju ke kabin lain untuk mencari peralatan yang bisa digunakan memaksa Jason mengakui semua perbuatannya. Sedangkan Bobby diminta untuk menjaga Jason agar tidak melarikan diri. Sementara semua orang sedang mencari peralatan, terlihat Claire mengambil tabung pemadam. Saat Bobby sedang fokus berbicara dengan Jason, Claire datang dan melihat Bobby pingsan. Claire segera melepaskan Jason. Namun, ketika Claire dan Jason akan melarikan diri, rencana mereka diketahui oleh para konselor yang lain. Jason dan Claire pun segera berlari masuk ke dalam hutan. Para konselor mulai berdiskusi menyusun rencana untuk menangkap Jason. Akan tetapi, Bobby meragukan tuduhan Ezra terhadap Jason. Karena jika memang Jason adalah pembunuhnya, maka seharusnya Bobby sudah meninggal saat sedang pingsan. Namun, Ezra kembali meyakinkan para konselor bahwa memang Jasonlah pembunuhnya. Namun, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu di dalam kabin sampai besok pagi. Di dalam hutan, Jason yang mengkhawatirkan para konselor yang lain memutuskan untuk kembali ke perkemahan dan menyuruh Claire untuk pergi melarikan diri ke kota. Di kabin, Noel memasuki sebuah ruangan berniat mencari handphone milik para konselor yang disembunyikan oleh Jason. Namun, saat Noel sedang fokus mencari, tiba-tiba pembunuh bertopeng muncul dan membuat Noel meninggal dunia. Ketika pembunuh bertopeng itu akan memukul jenazah Noel, tiba-tiba muncul pembunuh bertopeng lainnya yang memperhatikan kejadian tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, terlihat Chris membuka salah satu pintu kamar yang ada di kabin. Di sini, Chris melihat Mike dan Demi di kamar tersebut. Sontak, Chris yang merasa sangat senang karena ternyata Mike dan Demi masih hidup, segera memanggil semua orang. Mereka pun mulai menceritakan pada Mike dan Demi bahwa Jason telah menjadi seorang pembunuh. Mendengar cerita tersebut, Demi memiliki ide untuk merekam satu persatu dari mereka untuk bersaksi kalau Jasonlah pelaku yang sebenarnya. Setelah selesai merekam, mereka mulai melakukan kegiatan mereka masing-masing. Di sebuah panggung teater, Ezra berniat memamerkan aktingnya di depan Shannon. Namun, tiba-tiba sebuah bayangan muncul tepat di belakang Ezra. Shannon yang mengetahui ada pembunuh bertopeng dengan cepat lari meninggalkan Ezra di panggung itu sendirian. Dan Ezra pun meninggal di atas panggung tersebut. Di tempat lain, Jason perlahan masuk ke dalam kabin melalui jendela. Namun, Jason dibuat terkejut ketika melihat Mike mengenakan sebuah jubah. Di tempat lain, Chris yang mendengar teriakan dari Shannon memutuskan untuk menyelamatkan Shannon sendirian. Namun, Chris tidak menyadari kalau pembunuh bertopeng itu sedang berada tepat di ruangan yang sedang Chris masuki.
Tak selang berapa lama, Shannon datang menghampiri Bobby menanyakan keberadaan Chris. Mengetahui Chris berada di dalam kabin, Shannon pun masuk ke dalam kabin dengan bantuan Bobby yang berteriak mengalihkan perhatian pembunuh bertopeng tersebut. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Shannon pun berhasil membantu Chris keluar dari kabin tersebut. Di dalam kabin yang lain, Bobby yang sudah terpojok berhasil selamat dengan bantuan Claire yang datang tepat waktu. Mereka pun akhirnya mengetahui kalau ternyata pembunuh bertopeng yang sebenarnya adalah Mike. Bobby pun meminta Claire untuk mencari Jason, sementara ia akan menghadapi Mike sendirian. Pertarungan sengit antara Bobby dan Mike pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Bobby yang melihat ada pisau di dekatnya segera mengayunkannya ke leher Mike dan berhasil membuat Mike meninggal. Bobby yang mendapatkan luka kecil di perutnya akibat pertarungan tersebut hanya bisa berbaring di lantai. Jason yang telah berhasil ditangkap oleh Demi terlihat sedang terikat di sebuah kursi. Akhirnya, kini identitas dari pembunuh bertopeng telah diketahui. Mereka adalah Mike dan Demi. Demi mulai memberitahukan alasannya membunuh semua anggota konselor, yaitu karena ingin terkenal dan populer walau sebagai pembunuh. Namun, dikarenakan semua orang menuduh Jasonlah pelakunya, Demi dan Mike mulai merubah rencananya, menjadikan Jason sebagai dalang dari seluruh pembantaian yang terjadi di perkemahan ini. Nggak selang berapa lama, Claire datang langsung memanah Demi sampai meninggal. Claire segera melepaskan ikatan Jason lalu pergi untuk menyelamatkan Bobby yang sedang terluka parah. Dengan segenap tenaga yang ia miliki, Jason menggendong Bobby keluar dari kabin. Beberapa menit kemudian, Chris dan Shannon pun datang menghampiri Bobby. Dan cerita pun akhirnya selesai. Menurut kalian bagaimana ceritanya? Bagus atau tidak? Jangan lupa saksikan terus video rekap film terbaru dari channel ini ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye.